Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi pretest PPG 2022. Ini adalah kisi-kisi terbaru ya, Bapak Ibu ya. Yang belum menyaksikan bagian pertama silahkan disaksikan. Kita kemarin sudah membahas tentang barisan bilangan gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 apa namanya, soal gitu, tetapi di sini kita beberapa contoh soal juga kita berikan tidak hanya satu gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saatnya kita akan melanjutkan di bagian yang ini. Ini saya besarkan dulu biar lebih jelas ya. Nah, kemarin kan kita sampai dari, barisan sampai ke yang ini ya, sampai ke yang nomor soal 78 gitu. Kita akan melanjutkan yang ini, menggunakan prinsip induksi matematik untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan pola barisan bilangan untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, soal-soal yang saya pakai ini untuk diketahui Bapak Ibu ini adalah soal standar PPG ya, standar UP seperti itu. Jadi, eee, mungkin memang misalkan kok agak sulit ya, seperti itulah contoh soal-soal yang kami, hadapi di tahun kemarin gitu. Tapi ya semoga nanti bisa dipelajari dengan baik gitu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu yang, nanti kalau video ini bermanfaat silahkan di-like, kalau tidak suka silahkan di-dislike. Kalau ada yang mau disampaikan atau mungkin sekedar memberikan semangat pada saya untuk melanjutkan video-video selanjutnya, bisa, tuliskan di kolom komentar begitu ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa yang belum join grup PPG di Telegram, silahkan join, linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Di situ saya biasanya buat kuis-kuis sesuai kisi-kisi juga gitu, bisa untuk latihan Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Yuk lanjut lanjut langsung saja ya. Ini menggunakan prinsip induksi matematik untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, contoh soalnya seperti apa? Membuktikan kok di pilihan ganda. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke nih saya lihat di sini. Nah, soalnya seperti ini. Akan dibuktikan menggunakan induksi matematika bahwa 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah dan seterusnya sampai n/3 itu sama dengan 1 + 2 + 3 sampai n dikuadratkan. Dengan asumsi sebentar, kursor saya mana? Oh ya ini. Dengan asumsi bahwa formula benar untuk setiap k bilangan asli, maka langkah selanjutnya adalah membuktikan 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah sampai k+1/3 sama dengan z titik. Nah, kalau pembuktian dengan induksi matematika itu pertama kan kita ingat ya, eee, buktikan benar. Pertama untuk membuktikan dengan pembuktian induksi matematika itu kan langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah buktikan benar untuk apa? Untuk n sama dengan 1 gitu. Kemudian yang kedua adalah asumsikan benar. Nah, asumsikan benar bahwa untuk n sama dengan k gitu ya. Nah, kemudian akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k+1 begitu. Nah, ini kita yang pertama ini sudah dianggap oke benar ya. Kemudian ini juga asumsikan benar untuk n sama dengan k ini juga sudah dianggap benar. Jadi langkah ini sudah dianggap selesai gitu. Nah, langkah selanjutnya apa nih? Nah, kita akan membuktikan benar untuk n sama dengan k+1. Berarti kita buktikan benar untuk ini ya. Nah, saya tulis dulu asumsinya. Jadi asumsi benar bahwa ini ya, saya tulis benar bahwa 1/3 ditambah 2/3 ditambah berapa? 3/3 ditambah
dan seterusnya sampai N pangkat 3 itu sama dengan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai N kuadrat gitu. Ini sudah diasumsikan benar. Nah, selanjutnya akan dibuktikan benar gitu ya. Akan dibuktikan benar bahwa ini. Nah, ini akan kita buktikan benar. Nah, ini kita olah Bapak Ibu ya, ini kita olah. Nah, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai di sini eh oh K plus 1 sebentar. Oke. Nah, ini asumsinya adalah tadi ya, asumsinya benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi N yang ada di sini kita ganti dengan K gitu. Ini kan dibuktikan benar nih, N-nya di sini kita ganti dengan K. Berarti sini K pangkat 3, di sini K gitu ya. Ini dianggap benar. Nah, ini akan kita olah jadi sesuatu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya coba perhatikan di sebelah sini sebelum K plus 1 itu sebenarnya kan ada K di sini ya. Nah, maka urutan ini semua. Nah, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sampai dengan ditambah K ini tadi. Nah, ini. Nah, ini kan sama dengan yang sebelah sini ya. Nah, jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 sampai K pangkat 3 itu boleh saya ganti dengan 1 plus 2 plus 3 plus sampai K pangkat 2 gitu. Maka yang ini, yang saya beri tanda ini, saya garis bawahi ini, saya ganti dengan 1 plus 2 plus 3 plus K pangkat 2. Nah, terus ini K plus 1 pangkat 3-nya tetap. Oh, ada plusnya ya, sorry. Ada plus, di sini ya, plus K plus 1 pangkat 3. Gini. Sama dengan ini saya tulis di sini mungkin ya. Nah, gini aja. Nah, 1 plus 2 plus 3 ini kan berarti penjumlahan, perhatikan yang sini ya Bapak Ibu, penjumlahan sejumlah K bilangan asli pertama. Nah, itu kan rumusnya ini bisa kita hafalkan ya. Jadi kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai K, nah itu hasilnya adalah K dikali K plus 1 dibagi 2 gitu. Nah, jadi ini 1 plus 2 plus 3 sampai K ini bisa ditulis K dikali K plus 1 per 2. Nah, ini dari mana? Ini bisa kita hafalkan gitu. Nah, seperti ini. Ini terus ada kuadratnya ya ditulis kuadrat. Ditambah K plus 1 pangkat 3 gitu. Nah, ini harus kita olah biar jadi salah satu di pilihan ganda ini gitu. Nah, ini yuk kita ke bawahkan dulu ya gitu. Nah, di sini kita kuadratkan. Berarti kan ini K per 2 dikuadratkan K kuadrat per 4. Terus kemudian K plus 1 dikuadratkan ditulis sama ya. K plus 1 kuadrat. Kemudian ditambah yang ini K plus 1 pangkat 3. Begini. Kemudian ini, lihat ini K plus 1 kuadrat, ini ada K plus 1 pangkat 3. Kita keluarkan K plus 1 kuadratnya ya. K plus 1 kuadrat kita keluarkan. Nah, tinggallah yang ruas depan sini tinggal K kuadrat per 4. Nah, plus yang belakang ini K plus 1 pangkat 3 setelah dikeluarkan K plus 1 kuadrat berarti kan tertinggal K plus 1 pangkat 1 gitu kan. Nah, tinggal K plus 1-nya saja gini. Dikurung ya enggak apa-apa. Kalau kurungnya mau dihilangin juga enggak apa-apa karena tidak pengaruh ya, karena di sini plus gitu. Kurung ini saya tulis agar Bapak Ibu tidak bingung. Ini K plus 1 pangkat 3 dikeluarkan K plus 1 kuadratnya kan tinggal K plus 1 pangkat 1 begitu loh. Pangkat 1 enggak saya tulis ya. Gitu. Berarti ini kan K plus 1 kuadrat. Nah, yang ini kita samakan penyebutnya saja gitu. Sorry, ini kita samakan penyebutnya pakai yang bagus. Ini ya. Nah, ini per 4 semua ya, Bapak Ibu ya.
Berarti di sini K kuadrat plus K-nya ini jadi 4K, kemudian plus 1, satunya jadi 4 ya. Nah, ini saya samakan penyebutnya. Nah, di sini per 4-nya bisa keluar. Nah, saya turunkan dulu lagi. Oke, agak ke sini ya. Berarti ini 4-nya yang bawah ini bisa keluar jadi 1/4 gitu. Kemudian yang ini K plus 1 kuadrat ditulis tetap K plus 1 kuadrat. Nah, yang sini kan tinggal setelah per 4-nya dikeluarkan kan tinggal K kuadrat plus 4K plus 4. Ini kan sebenarnya bisa difaktorkan Bapak Ibu. Jadi K plus 2 kuadrat gitu kan. Nah, gitu. Nah, lihat 1/4 ini 1/4 kali K plus 1 kuadrat K plus 2 kuadrat gitu. Mana nih? 1/4 1/4 K plus 1 kuadrat kali K plus 2 kuadrat. Berarti yang C ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Agak panjang ya karena sedang menjelaskan. Tapi kalau ini nanti soalnya harus dikerjakan dengan cepat, berarti Bapak Ibu harus dengan cepat juga, gitu ya. Oke, nanti silahkan dipelajari baik-baik, diingat-ingat caranya, gitu ya. Siapa tahu nanti memang soalnya seperti itu kalau induksi ya. Lanjut nih, nomor 38 kan sudah ya. Nah, nomor 38, sorry. Nomor 38 kan ini sudah menggunakan prinsip induksi. Selanjutnya adalah menggunakan pola barisan bilangan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kalau saya, ini versi saya adalah soalnya mungkin seperti ini. Nah, ini saya juga pernah dapat soal seperti ini. Jadi ini adalah soal tahun 2021. Nah, dengan apa namanya, kisi-kisi yang hampir sama. Mirip banget malah Bapak Ibu ini. Jangan-jangan ini soalnya sama nanti. Ya nggak tahu ya, kalau sama ya beruntung yang menyaksikan video ini ya. Gitu. Yuk lanjut ya, langsung nih. Ada soal seperti ini. Diketahui dua barisan aritmetika XI itu X1, X2, X3 dan YI yaitu Y1, Y2, Y3 dengan X1-nya 9, X2-nya 13 gitu. Berarti kan ini 9, kemudian 13 begitu ya dan seterusnya. Kemudian Y1 7, Y2 10. Berarti ini 7, kemudian ini 10. Jika A adalah bilangan yang memuat 250 suku pertama dari barisan XI, berarti A-nya didaftar dulu Bapak Ibu ya. Saya bawakan ya. A-nya didaftar dulu. A-nya terdiri A-nya terdiri dari apa? Ini tadi kan XI ya. A adalah XI-nya tadi berarti 9, 13 dan seterusnya sampai ini adalah sampai U250. Itu kan? Nah, berapa U250? Saya ingat-ingat lagi yuk. Kita ingat-ingat lagi UN. UN itu kalau barisan aritmetika berarti apa? A plus N min 1 kali B. Gitu ya Bapak Ibu ya. A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, B adalah bedanya gitu. Berarti di sini A-nya adalah 9 ditambah N min 1. N-nya 250 dikurangi 1 berarti 249 dikali B. Bedanya berapa ini? 4 ya. Nah, 4. Berarti di sini 4. Nah, ini kita dapatkan hasil 1005 ya. Dikali ini 6 tambah 9, 5. Ya, betul. Gini ya, 1005. Berarti ini adalah 1005. Gitu, suku terakhirnya. Kemudian B, yuk didaftar lagi. Yang B adalah 250 suku pertama dari barisan YI. Nah, berarti kan sini 7. Y-nya ini loh, 7. Y-nya kan ini. Nah, 7 sama 10 gitu. Berarti 7, kemudian 10, dan seterusnya sampai ini adalah suku ke-250 juga di barisan ini. A-nya adalah 7 ditambah N-1. 249 kali
B. Bedanya adalah berapa ini bedanya? Ini ke sini berarti 3 ya. Bedanya 3. Berarti tulis 3 di sini. Berarti ini adalah 754 gitu. Berarti di sini adalah suku terakhirnya 754 gitu. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah banyaknya anggota A iris B. Ya, berarti kita harus data dulu. A iris B itu siapa saja gitu. Berarti sini Bapak Ibu ya. A iris B. Nah, A iris B itu yang sama. Ini 9, 13. Kemudian ini kalau kita teruskan 7, 10 tambah 3. Bedanya kan 3 tambah 3 ya berarti 13 gitu. Oh, sama nih. Iris tuh kan sama ya, irisan tuh ya. Oke, kita sudah berhasil menemukan suku pertamanya, berarti ini 13. Nah, kemudian suku kedua berapa? Nah, suku kedua itu bedanya adalah, jadi ini nanti bedanya adalah KPK antara B1 dan B2. Berarti KPK-nya 3 dan 4 itu 12 gitu ya. 12 itu KPK-nya, KPK-nya 3 dan 4. Ini adalah bedanya milik A iris B begitu. Berarti sini 25 ya, sini 25 begitu. Terus nanti kalau tambah 12 lagi dan seterusnya gitu kan. Nah, ini berarti bedanya adalah 12. Ini bedanya 12 gitu. Right? Nah, pertanyaannya kan banyaknya anggota A iris B. Berarti kan ini ada berapa begitu kan? Nah, pertanyaannya kan begitu. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua. Berarti kita bisa nyari suku ke N gitu kan? Berarti UN itu berapa? Nah, kita akan nyari N-nya ini. Perlu diketahui di sini A iris B, berarti kan A iris B itu bilangan yang sama di A dan di B. Nah, otomatis kan di sini tidak mungkin lebih dari 754 ya kan? Nah, karena kalau misalkan 800 nggak ada, B-nya nggak punya gitu, maka di sini kan pastinya kurang dari 754. Berarti UN-nya itu pasti kurang dari sama dengan 754 gitu. Yuk, berarti UN itu apa tadi? A plus N-1 kali B. A-nya 13 ditambah N-1. Ditulis dulu N-1 kali B. Bedanya adalah 12. Kurang dari sama dengan 754. Gitu. Ya, berarti bagaimana ini? Set. Yuk, sebentar. Ini adalah 13. Kemudian ditambah 2N min 2 kurang dari sama dengan 754. Kedua ini 12. Gitu ya. Ini berarti 12N. Ini plus 1 begini. Terus ini 754 gitu. Berarti kalau 2N kurang dari sama dengan 753. Berarti kok 12 ya, sorry ini 12 kan, 12 ini 12 berarti N-nya kurang dari sama dengan 753 dibagi dengan 12. Ini sekitar 62, sekian ya. Nah, N itu lebih kecil sama dengan 62, sekian, berarti N-nya sama dengan 62. Karena apa? Kita ambil yang bulat gitu kan, banyaknya berarti pasti bulat gitu. Berarti N-nya adalah 62. Banyaknya anggota A iris B adalah 62 begitu Bapak Ibu ya, bisa dimengerti. Nah, selanjutnya adalah ini. Soalnya sama cuman angkanya beda gitu. Mau dikerjakan bersama yuk kita coba ya. Kita kerjakan bersama dengan lebih cepat ya. Oke, langsung saja kalau seperti ini, oh saya data A gitu. A-nya berapa? Nah, A-nya adalah 2, kemudian 7, sampai di sini adalah 150 suku. Berarti di sini U150 ya. Berarti A-nya adalah 2, kemudian ditambah
N-1, 149 kali B, bedanya adalah 5 ya. Nah, gitu. Berarti ini sama dengan, berapa nih? 7 ini kan 745 tambah 2, 747 ya. 747. Kalau saya salah hitung nanti tolong dikoreksi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang B itu kita data dulu juga. Yang B itu 3, 6, dan seterusnya gitu sampai yang terakhir di sini ada, berarti kita tulis dulu ya yang 747-nya. 747 di sebelah sini, kemudian di sebelah sini U150 itu adalah A-nya 3 plus N-1, 149 kali B, bedanya adalah 3. Ya, ini bedanya 3 ya. Ini ke sini kan 3 gitu. Ini tadi 5, ini tadi 3. Berarti ini sama dengan 450 ya. Nah, gitu. Ini 450. Berarti A iris B didata dulu. Kayak tadi. A iris B sama dengan, nah, 27 berarti nanti di sini 9 gitu ya. Kok 9? Bedanya kan 5. 5 berarti 12 di sebelah sini, kemudian di sini nanti ada 9, kemudian ada 12. Nah, yang sama kan ini 12 nih yang pertama. Maka dia adalah sang suku pertama gitu. 12, kemudian bedanya berapa? KPK-nya? Nah, bedanya itu adalah KPK-nya antara beda 1 dan beda 2, berarti 5 dan 3. KPK-nya 5 dan 3 berapa? 15 gitu. Berarti ini bedanya 15. Nah, berapa ini? Berarti 27 dan seterusnya sampai, nah, di sini. Nah, seperti tadi. Berarti dia itu UN-nya kurang dari sama dengan yang paling kecil antara 450 dan 747, berarti 450 ya. Berarti UN-nya lebih kecil sama dengan 450. UN itu adalah A plus N-1 kali B. A-nya 12 ditambah N-1 kali B. Bedanya adalah 15. Begini. Nah, berarti 12 ditambah 15N dikurangi 15 kok 100 lupa. 450. Kalau sudah begini berarti sebentar. 15N 12 kurangi 15 kan min 3. Min 3 saya pindah ke sebelah kanan ya. Jadi plus 3. Jadi 4 5 4 ini 4 12 sama min 15 itu kan dari min 3. Min 3 pindah ke sini jadi plus 3 ya. Jadi 4, 5, 3 gitu. Nah, berarti N-nya lebih kecil dari 453 dibagi 15. Nah, ini kan ini mendekati sekitar 30 koma sekian gitu. Nah, berarti N-nya kita ambil 30 gitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya yang A. Saya sangat mungkin sekali salah hitung Bapak Ibu. Jadi mohon kalau ada yang salah ngitung dikoreksi saja tidak apa-apa. Saya justru sangat senang sekali. Oke Bapak Ibu, ini adalah bagian kedua. Nah, bagian ketiga sudah saya siapkan. Nah, tetapi ini saya uploadnya yang bagian kedua dulu. Silahkan komentar, silahkan like, silahkan bagaimana pendapatnya, mau dilanjut atau tidak, atau bermanfaat atau tidak, silahkan di komen gitu. Oke, semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.